Selamat pagi pemirsa. Setelah memainkan drama dengan menggocek kepolisian dan publik melalui upaya mangkir dari pemeriksaan serta pengalihan opini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri akhirnya bertekuk lutut. Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dengan demikian, Firly mencatatkan dirinya sebagai Ketua KPK pertama di Republik ini yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memeras calon tersangka kasus korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 24 November 2023 dengan tema Kembalikan KPK pada jalurnya bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Bebas ya? Bebas apa? Karena bukan Firly Bahuri ya. Tapi kita akan bicarakan apakah memang benar editorial ini mengatakan kembalikan KPK pada jalurnya. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam, Bang Don, di halaman 2. Ini terkait dengan konflik di Gaza. Israel tingkatkan serangan jelang jeda. Ini maksudnya jelang gencatan senjata ya? Iya, jelang gencatan senjata. Tetapi nyatanya Israel masih terus menyerang ke sana gitu. Padahal ini kan sudah ada kesepakatan gencatan senjata atas mediasi Qatar, kemudian didukung oleh Mesir dan Amerika. Mestinya kan gencatan senjata itu sudah Kamis ya. Belum bisa hentikan serangan ini. Kita harapkan betul-betul ceasefire gitu. Betul, gencatan senjata ini benar-benar efektif, lalu benar-benar berhenti ya konfliknya, Bang ya. Itu harapan kita, karena apapun itu, siapapun yang terlibat, manusia yang jadi korban di situ. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3, pemirsa, terkait dengan kolom pemilu 2024. Lembaga survei jangan jadi penggiring opini. Ini judulnya menarik, Bang, karena bukannya justru lembaga survei yang memang sering dipakai untuk membentuk opini, membentuk narasi. Bagaimana nih, Bang Don? Iya, kita selalu berpikir lembaga survei itu untuk menyampaikan fakta dan data yang valid tentang apa yang terjadi berdasarkan hasil survei mereka. Tapi kan kita juga lihat saat-saat ini ada semacam respon dari publik yang melihat apa iya gitu ya. Karena ada yang tiba-tiba melihat, oh menang 1 putaran, oh menang 54%. Itu seolah-olah mungkin benar gitu. Tapi kan orang lalu kemudian berpikir bahwa ini penggiringan opini gitu. Jadi kemudian timbullah cerita tentang ada survei abal-abal, ada survei pesanan, membela yang bayar, lalu kemudian itu tadi menggiring opini. Jadi hal-hal seperti itu menjadi pertanyaan sekarang ini, dan kita tentu karena teman-teman yang di lembaga survei itu juga terikat pada kode etik tentang kredibilitas survei mereka, mestinya mereka harus ikuti. Tetapi di atas semua itu, saya selalu orang yang percaya bahwa saatnya publik harus kritis juga. Jadi bukan saja kritis terhadap media, kritis terhadap sosmed, kritis terhadap berbagai hal, informasi, tapi juga kritis terhadap survei ini. Itu literasi yang perlu diketahui oleh publik. Begitu. Soalnya kita belum pernah melihat sih, Bang, ya, ada lembaga survei yang dihukum begitu karena misalnya terbukti berbohong begitu, kan kita belum pernah lihat. Belum ada. Itu kan dianggap sebagai pelanggaran etik. Tetapi kalau ada orang yang mengajukan itu ke pengadilan atau ke aparat hukum mengatakan bahwa itu ada kebohongan, ini kan soal berbohong kan urusan hukum begitu. Kalau ada yang begitu ya tentu bisa saja diproses, Leo. Tetapi dalam pengertian tertentu ya lembaga survei itu kadang-kadang bias, kira-kira gitulah, kadang-kadang bias. Sama juga media juga kadang-kadang bias dan seterusnya. Banyak hal dalam hidup ini bias. Tapi untuk kita adalah selalu harus ada kecerdasan untuk meneliti mana yang bias, mana yang kredibel. Baik, soal kejujuran ya intinya. Nanti kita akan bahas ya kejujuran ini di bagian editorial. Tapi kita ke berita selanjutnya dulu di halaman 1. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Ini bacanya bagaimana ya? Firly, sudahlah. Iya, ini sangat menarik. Ini maksudnya apa ini, Bang? Sudahlah. Kenapa? Ya tidak perlu ada perlawanan, tapi tentu dia punya hak untuk melakukan perlawanan. Tetapi banyak sekali yang meminta supaya dia segera mengundurkan diri. Ada aturan yang membuat dia menurut undang-undang dia harus diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Dan kalaupun sebetulnya tidak begitu ya, mestinya tidak boleh aktif lagi. Kita tidak bisa membayangkan seorang tersangka masih bisa menghilangkan dokumen atau bisa berbuat sesuatu yang mungkin merugikan
pihak para penyidik atau penyelidik untuk menyelesaikan perkaranya. Jadi memang pilihannya udah Firly sudahlah gitu. Tapi ya ini kan sebuah statement yang memperlihatkan bahwa ya ini sebetulnya bukan barang baru tentang Firly. Sebetulnya sudah sejak lama dia ini dianggap melakukan pelanggaran kode etik beberapa kali, naik helikopter swasta, lalu kemudian temanin temanin tersangka yang tersangkut perkara, dan yang terakhir adalah bertemu Pak Syahrul Yassin Limpo, yang kemudian ceritanya adalah di situ seperti ada pemerasan, lalu kemudian di situ ada semacam gratifikasi, di situ ada semacam penyuapan, itulah yang kemudian membuat Pak Firly ini dijadikan tersangka. Oke, kita berharap bahwa memang masih ada keteladanan, karena keteladanan itu sesuatu yang amat sangat langka, retorika. Iya, lebih langka daripada emas atau platinum di Republik ini kelihatannya, Bang Don. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial, pemirsa. Diberi judul pada hari ini, kembalikan KPK pada jalurnya. Banyak yang percaya bahwa KPK itu adalah lembaga yang sangat jujur, Bang. Dulu iya, sebelumnya dianggap sebagai sangat bermain jujur, dengan sangat kredibel. Lalu banyak dipercaya. Orang yang mengatakan sekarang sudah mulai keluar jalur. Seperti apa ini, Bang Don? Iya, kan editorial hari ini mengatakan tentang proses utama dari yang disampaikan melalui editorial adalah soal rekrutmen. Rekrutmen itu yang menentukan apakah orang-orang yang kita rekrut itu membuat KPK pada jalurnya atau dia keluar jalur. Dan rekrutmen Firly memperlihatkan bahwa komisioner itu bisa keluar jalur. Dan KPK-nya akhirnya keluar jalur gitu. Yang jadi soal adalah bahwa bagaimana bisa proses rekrutmen ini merekrut orang seperti Firly. Yang mestinya pada saat itu kan semua orang tahu track recordnya. Sebelum di fit and proper test. Di tes di pansel pun sudah tahu bahwa ada track recordnya di masa lalu. Terus masuk ke DPR fit and proper test juga, kenapa ya orang tidak melihat rekam jejaknya gitu. Padahal semua itu terbaca. Rekam jejak yang lalu kemudian ternyata berlanjut ketika kemudian Pak Firly ini menjadi ketua KPK. Bagaimana tadi itu seperti pakai helikopter swasta, kemudian datang menemui orang yang tersangkut perkara, dan ujungnya adalah memeras orang yang punya perkara. Hal-hal seperti itu dianggap sebagai daerah abu-abu yang mestinya ketika fit and proper test itu bisa dilihat. Kalau fit and proper test ini kan pintu masuk pertama pansel, pintu masuk kedua fit and proper test DPR. Garbage in, garbage out. Jadi kalau masuknya itu sampah, ya keluarnya juga sampah. Kelasnya ya. Mungkin terlalu kasar untuk mengatakan begini. Maksudnya kalau masuknya orang yang tidak layak, ya outputnya juga orang tidak layak. Padahal semua kita tahu track recordnya. Kira-kira begitu. Baik. Ya, karena itu editorial hari ini kalau dibaca pada penutupnya itu, Leo, era kepemimpinan KPK yang merontokkan kepercayaan mesti segera diakhiri. Karena itu jangan pernah main-main dan serampangan merekrut pimpinan Komisi Anti Korupsi agar kasus Firly tidak pernah terulang lagi. Kalau menganalogikan KPK dengan brand, Bang, kita tahu bahwa ada satu brand. Wartawan bisnis itu bicara brand. Brand minuman kaleng itu yang sudah ratusan tahun, itu sangat dikenal seluruh dunia. Saya tidak boleh sebut karena bukan sponsor. Nah, tapi pertanyaannya kan ketika brand itu dibangun itu dengan konsisten dan begitu rupa. Nah, bagaimana kemudian KPK ini bisa kembali kepada jalurnya kalau memang kita melihat sudah keluar hanya dengan pergantian personel? Kita akan bahas itu, Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 24 November 2023. Kembalikan KPK pada jalur. Kembalikan KPK pada jalurnya. Setelah memainkan drama dengan menggocek kepolisian dan publik melalui upaya mangkir dari pemeriksaan serta pengalihan opini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, akhirnya bertekuk lutut. Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
atau SYL. Dengan demikian, Firly mencatatkan dirinya sebagai ketua KPK pertama di Republik ini yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memeras calon tersangka kasus korupsi. Atas tindakannya tersebut, Firly dianggap melanggar pasal 12E, 12B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 65 KUHP. Penetapan tersangka ini terasa kontras karena beberapa jam sebelumnya mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut mendapatkan penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan untuk kriteria lembaga yang sukses mengangkat pengelolaan barang milik negara atau BMN sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Firly melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, sudah menyatakan keberatannya terhadap penetapan status tersangka yang disematkan kepada dirinya. Mantan Deputi Penindakan KPK itu pun berencana melakukan perlawanan hukum karena menilai penetapan tersebut terkesan dipaksakan. Kasus yang membelit Firly sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Sebelum kasus ini terungkap, sebagai Ketua KPK, Firly pernah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait sejumlah dugaan pelanggaran etik. Kasus-kasus itu mulai dari kontroversi naik helikopter mewah, tes wawasan kebangsaan atau TWK yang merontokkan 57 pegawai KPK, himne KPK, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK, hingga dugaan pembocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Hebatnya, Firly hampir selalu lolos dari sanksi etik Dewas KPK. Hanya sekali saja Firly terkena sanksi ringan berupa teguran tertulis dalam kasus naik helikopter milik perusahaan swasta saat perjalanan dari Palembang menuju Batu Raja. Bahkan ketika menjadi Deputi Penindakan KPK pada 2019 pun, Firly Bahuri pernah diputus melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu pihak yang kasusnya tengah diselidiki. Saat itu, Firly terbukti bertemu Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB di saat KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Tidak heran apabila masyarakat sipil dan gerakan anti korupsi sejak awal mempertanyakan mengapa aparat dengan reputasi seperti itu bisa lolos seleksi dan dilantik sebagai pimpinan tertinggi lembaga anti rasuah tersebut. Tidak aneh juga apabila publik kemudian menduga pemilihan Firly sebagai ketua KPK hanya sebagai upaya untuk menggebuk lawan politik penguasa. Publik pun sudah menyaksikan dalam sejumlah kasus yang diduga melibatkan elit di tingkat pemerintah pusat. KPK di masa Firly cenderung melempem. Sementara itu, untuk kasus yang melibatkan lawan politik atau kasus yang cenderung remeh-temeh yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD, KPK begitu bertaji. Dengan kondisi KPK seperti saat ini, kita tentu berharap kepada para elit politik agar lembaga ini dikembalikan ke kitohnya sebagai alat pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Eksperimen Presiden Joko Widodo dan DPR untuk memilih Firly yang sebelumnya memang sudah bermasalah untuk memimpin KPK telah gagal. Kedepan, pilihlah calon pimpinan KPK dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktek busuk tersebut. Bukan pimpinan yang rekam jejaknya abu-abu, serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai penggebuk lawan politik. Era kepemimpinan KPK yang merontokkan kepercayaan mesti segera diakhiri. Karena itu, jangan pernah main-main dan serampangan merekrut pimpinan Komisi Anti Korupsi agar kasus Firly tidak pernah terulang lagi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita, Bang Don, sebelum kita berdiskusi lagi, kita mau bertanya, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mohtar. Mas Zainal atau Mas Uceng, selamat pagi.
Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Uceng, ini kita lihat bahwa Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kalau kita lihat KPK mengatakan akan memberikan bantuan hukum dan perlawanan, kuasa hukumnya Firly mengatakan begitu. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan editorial pagi ini, kembalikan KPK pada jalurnya, apakah proses sekarang ini sudah menjadi awal pengembalian KPK ke jalurnya atau seperti apa kalau Anda lihat? Yang pertama begini ya, saya setuju sebagian besar apa yang disampaikan di editorial. Walaupun saya memberikan catatan khusus yang kelihatannya editorial itu masih terlalu sopan gitu ya. Yang mengatakan bahwa ada proses eksperimentasi Jokowi dan DPR. Karena menurut saya tidak melihat itu sebagai sebuah eksperimentasi. Kalau saya membayangkan sebenarnya itu adalah bagian dari proses domestikasi memang. Upaya untuk menjinakkan KPK dengan membuat undang-undang yang bermasalah, bahkan memasukkan komisioner-komisioner yang kita tahu, saya menjulukinya komisioner abal-abal gitu. Komisioner yang kualitasnya buruk sebenarnya. Dan itu sudah kita dapatkan ya. Saya kira dari sekarang ini komisioner yang paling banyak menuai problem. Ada komisioner yang tidak cukup umur, ada komisioner yang memperpanjang sendiri usianya, ada komisioner yang kemudian main mata dengan terima gratifikasi, lidikin tahu. Ada yang nonton balap mobil ya? Iya, yang balap mobil itu. Ada yang kemudian menjalin SMS dengan orang yang sedang diperiksa. Misalnya yang kasus Johannes Tanak dan sekarang Firly Bahuri. Saya kira hampir semua mengalami problem bermasalah. Tapi kemudian satu catatan kita artinya sistem yang dibangun oleh KPK sendiri tidak berfungsi. Kenapa? Karena ada Dewas, tapi Dewasnya ompong kan. Nggak ada yang pernah dikerjakan dengan baik oleh Dewas, malah kemudian yang melakukan upaya pembersihan itu adalah kepolisian. Artinya kita bisa bilang bahwa undang-undang KPK dan komisionernya itu berantakan satu. Yang kedua adalah apakah ini masuk upaya bersih-bersih? Saya kira pertanyaan ini terpulang pada kita semua, Mas Don dan Mas Leonard. Dalam artian seberapa bisa kita menggunakan itu. Satu, saya kira seberapa mau pemerintah dan DPR, kalaupun bahasa editorial itu adalah eksperimentasi, atau seberapa mau mereka membawa kembali ke jalur yang benar. Mengubah undang-undang KPK, memperbaiki proses seleksi, mengambil orang-orang yang baik, itu tergantung satu. Yang kedua, tergantung internal KPK menurut saya. Karena ini kan kalau menurut undang-undang pasal 32, Firly udah berhenti sementara sebenarnya, karena itu otomatis begitu dia tersangka dia berhenti sementara. Hanya saja sekarang proses administrasi menunggu penerbitan kepres kan oleh presiden. Tapi harusnya dia udah berhenti sementara. Dalam arti berhenti sementara dia harusnya udah nggak nangani perkara sama sekali. Udah nggak boleh masuk kantor gitu. Mas Uceng, ada yang mengatakan begini, sebenarnya apa yang terjadi sekarang di KPK dengan ribut-ribut rame-rame sendiri di dalam, itu adalah bagian dari usaha untuk mengalihkan konsentrasi KPK untuk menelisik, mengantisipasi uang-uang ajaib, uang-uang politik, karena kita sudah sangat dekat dengan pemilu, sehingga money politics baik untuk pilkada, pilpres, untuk juga pileg, itu lolos dari pengawasan KPK karena KPK-nya sedang sibuk sendiri di dalam. Anda setuju atau tidak nih Mas Uceng? Begini ya, kalau kita berada pada titik rumor, saya kira rumor bisa mengatakan apapun. Termasuk begini, motif. Kalau misalnya kan yang dibangun oleh Firly sendiri mengatakan ini motifnya serangan balik koruptor dan lain-lain sebagainya. Saya termasuk yang mengatakan motif itu adalah poin kedua, poin ketiga. Yang harus ditanyakan pertama kali kepada Firly CS adalah apakah dia meras, apakah dia ngambil duit. Jadi kan saya termasuk yang mengatakan motif pemberantasan korupsi itu adalah nomor sekian, nomor kedua atau nomor ketiga. Yang paling utama adalah apakah dia melakukan tindakan koruptif atau tidak. Kalau selama dia ngambil duit, lalu kemudian menggunakan motif itu, kalaupun memang ada sebagai alasan membenarkan dia ngambil duit, tetap tidak bisa kita terima secara logis kan. Tetap saja menurut saya harus dikejar dan dibawa ke proses pertanggungjawaban hukum. Mas Uceng, tapi kan kita melihat ya nyata sekarang bahwa komisioner KPK-nya tinggal 4 karena sebentar lagi akan dinonaktifkan. Itu kan nyata-nyata membuat kinerja KPK menjadi melemah. Apa yang harus segera dilakukan ya supaya kemudian KPK-nya tidak jadi lemah,
pada saat beban pencegahan money politics itu begitu besar saat ini, Mas Uceng? Saya sih, kalau saya mengatakan 5 pun sebenarnya KPK udah lemah, gitu ya. Jadi nggak bisa kita bilang karena 4 menjadi lemah. Bahkan ketika ada Firly, KPK sudah lemah. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan keluarnya Firly itu makin melemahkan? Saya tidak berpikir begitu. Karena saya mengatakan KPK bekerja secara kolegial kolektif. 5 untuk 1. Jadi bukan 1 untuk 5 kan? Enggak, 5 untuk 1. Bahkan saya mengatakan blessing in disguise. Keluarnya Firly ini jangan-jangan memperbaiki citra KPK yang sering bermain di wilayah politik. Jadi jangan-jangan dengan dipurifikasinya, disingkirkannya Firly, itu jangan-jangan adalah bagian dari purifikasi kemungkinan KPK untuk bermain politik. 4 orang komisioner menurut saya cukup untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Baik. Kita harap bahwa memang apa yang dilakukan ini benar-benar murni untuk mengembalikan KPK kepada jalurnya supaya kemudian tidak ada lagi statement mengatakan ini adalah serangan balik koruptor atau usaha-usaha mengaburkan usaha korupsi. Begitu ya Mas Uceng ya? Betul. Baik, terima kasih Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mokhtar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Uceng. Bang Don, pertanyaannya adalah kalau sebentar lagi kan FB Firly Bahuri akan dinonaktifkan ya, menunggu Kepres. Nah kalau itu terjadi, kemudian apakah memang KPK ini akan tetap bisa bekerja dengan baik? Tadi Mas Uceng mengatakan nggak masalah mau 5 mau 4, atau memang benar-benar bisa terganggu nih kinerja KPK? Sebetulnya tidak ada alasan, saya setuju dengan Mas Uceng, tidak ada alasan untuk merasa terganggu atau melemah sebetulnya. Toh kalau dia tahu fokus bahwa dia itu memberantas korupsi, mestinya kan ada di sekitar situ aja, tidak ada hal yang istimewa. Jadi berkurang 1 komisioner tidak? Berkurang 1 komisioner tidak, berkurang 2 pun sebetulnya tidak gitu. Tapi yang menarik kan begini Leo, pengaruh seorang Firly begitu besar di sana. Dan saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Mas Uceng tadi, begitu banyak dosa yang kemudian didaftarkan. Saya kemudian ketika berpikir begitu, pikiran saya adalah peristiwa di KPK kemarin. Bagaimana euforia itu terjadi ketika Firly dijadikan tersangka. Kita lihat mantan pimpinan KPK di sana rame dan menyerukan mundur, mantan karyawan yang kemudian dulu digusur datang sana seperti Novel Baswedan datang ke sana. Lalu kemudian kita tahu bagaimana kemudian Bambang Wijoyanto sama Abraham Samad menggunduli kepalanya. Ini semua memperlihatkan euforia yang menurut saya sebelumnya itu unspoken. Mungkin juga dikatakan berkali-kali, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Sesuatu yang spoken kemudian itu eksplosif reaksinya ketika kemudian seseorang yang selama ini dianggap sebagai mungkin sebagian mengatakan bahwa dia adalah pemimpin yang baik, tetapi mereka yang mengenal lebih dekat adalah melihat justru menjadi persoalan di KPK. Dan kalau melihat seperti itu, kita bisa mengerti bagaimana banyak orang mengatakan, udahlah, mundur saja gitu. Sebetulnya jangan tunggu Kepres untuk dimundurkan atau menjadi diberhentikan sementara begitu. Euforia itu mencerminkan sesuatu yang terjadi dan itu cukup lama. Lalu kemudian keluar dalam bentuk apa yang kita semua lihat begitu. Dan faktanya adalah langkah-langkah yang selama ini seperti diungkap sama Mas Uceng tadi itu pengetahuan umum, tapi ada hal yang juga baru untuk memperlihatkan bahwa ternyata KPK memang begitu ya. Dan ketika kita lihat pada tingkat kepercayaan publik, tingkat kepuasan publik pada KPK, kita tahu bahwa itu selalu turun dan naik sedikit, lalu kemudian turun lagi. Itu seperti kisah mitos Sisyphus yang menaikkan dihukum untuk memikul batu ke puncak gunung dan tidak pernah sampai, naik turun lagi karena begitu beratnya. Nah, itu hal-hal seperti ini yang kemudian terjadi di KPK yang kemudian kita lihat dalam potret-potret berbagai survei. Gitu. Artinya apa? Kalau jangan-jangan keluarnya seorang Firly di situ mungkin akan lebih baik, itu asumsi saja ya. Tetapi jelas bahwa tidak adanya Firly atau tidak ada 1 atau 2 komisioner tidak akan berpengaruh. Ini soal kerja institusi kok. Bang, tapi pertanyaannya begini, katakanlah Kepres itu keluar dan Firly Bahuri dinonaktifkan sebagai Ketua KPK, tapi kan di era modern ini
ketidakhadiran fisik itu tidak menjamin putusnya pengaruh, Bang. Apalagi kalau kita melihat respons dari KPK, ada Komisioner Alexander Marwata yang mengatakan kita harus menjunjung prinsip praduga tak bersalah. Ini kita harus menunggu hasil prosesnya. Yeah. Kalau melihat seperti itu, apakah kemudian kalau nanti Firly Bahuri dinonaktifkan, komisioner yang tersisa itu punya sikap, punya prinsip yang berbeda dari yang kita anggap selama ini, atau memang tetap saja sama? Ya idealnya kan Firly tidak boleh ikut lagi gitu. Iya. Tidak boleh ikut lagi. Saya tidak bisa bayangkan tiba-tiba seorang Firly masih menjadi ketua KPK, lalu kemudian menjadi tersangka, tiba-tiba dia putuskan siapa yang menjadi tersangka. Dia tanda tangani surat siapa yang menjadi tersangka. Tersangka gitu. Mentersangkakan orang. Mentersangkakan orang, jadi tersangka mentersangkakan. Itu kan sandiwara. Kacau nih. Kalau bukan tidak mungkin kan. Coba bayangkan kalau dia dendam begitu, polisi yang menetapkan dia tentukan aja siapa polisi yang menjadi tersangka. Atau yang mentersangkakan dia juga jadi tersangka. Itu kan hal-hal yang kemudian menjadi tontonan yang tidak lucu untuk publik. Proses ini kan butuh waktu ya, Bang. Apakah waktunya cukup untuk kemudian mengembalikan KPK kepada jalurnya, mengefektifkan KPK? Kita bahas di bagian berikut. Bang Don, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan KPK pada jalurnya. Ya, silakan Pak Ramadan. Pendapat saya Pak Leo. Ya. Rekrutmen dulunya itu menurut saya bermasalah. Yang kedua, sering berbuat salah tapi Dewan banyak diam daripada bicaranya dan tidak bertindak apapun. Sudah nyata-nyata naik helikopter dari Palembang ke kampung halamannya cuma diberi teguran tertulis. Orang saksi itu Pak Leo, saksi itu untuk orang banyak dan untuk orang negara. Saksi itu bukan untuk diri sendiri. Oke. Nah, kita perlu orang saksi di KPK. Maka rekrutmennya itu orang yang harus lebih saksi lagi. Saya khawatir rekrutmen yang terbelakang ini harum matiku kok bisa hilang. Oh, oke. Orang saksi bisa hilang. Jadi rekrutmennya untuk ke depan, permintaan saya dikaji lagi secara baik-baik. Jangan melibatkan sepenuhnya partai politik DPR. Saya melihat begini Pak Leo. Undang-undang perampasan aset saja sudah 90 tahun DPR tidak mau mengesahkannya. Nggak jadi-jadi. Jadi terhadap pemberantasan korupsi ini ada sedikit andil DPR tidak mau tahu atau melihatnya sebelah mata. Baik. Kalau melihatnya sepenuh hati dan kedua matanya melihat, insya Allah kita tidak akan seperti ini ributnya tentang KPK. Kita akan menemukan KPK yang saksi yang diharapkan oleh akar rumput dan masyarakat. Terima kasih Metro. Selalu berjuang untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi.
Di belakang Pak Ramadan ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Iya, kalau seperti timnas koalisi Amin Bung Leo, saya juga mau beranalogi dengan sepak bola. Mencermati kasus Pak Firly ini, analogi dengan sepak bola, selama ini bola itu berputar di tengah lapangan, dipasing lagi ke belakang. Kayaknya formasinya 4-5-1 nih. Nah, progres hari ini, Pak Leo, ini baru step awal. Ya. Mulai masuk ke pertahanan lawan dalam arti, nah yang perlu diingat ini golnya belum terjadi ini. Disebut gol kalau kasus ini benar-benar berakhir dengan keputusan yang berkekuatan hukum. Oke. Oleh karena itu, 2 poin Bung Leo. Yang pertama, kami ingin mengimbau, ayo masyarakat, media, terus mengawal agar pertandingannya benar-benar fair play, dalam arti penegak hukum itu bertindak profesional dan adil. Yang kedua, KPK sebagai institusi harusnya kooperatif. Jangan lagi ada, kalau sekarang drakor, saya sebut derajat ini. Apa tuh? Derajat itu drama para pejabat. Para pejabat, derajat. Iya. Masyarakat sudah paham, Bung Leo. KPK, ini momentum Anda untuk kembali ke Siratal Mustaqim, jalan yang benar. Kembali pada Baik. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih, Pak Faisal di Malang, Jawa Timur, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Katanya baru masuk ke daerah lawan ini, Pak. Kita akan dengarkan juga pendapat pemirsa Metro TV berikut di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada Ibu Sukapti. Bu Sukapti, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Sudah lama ini baru masuk lagi nih. Iya, Bu. Silakan. Halo, Bu Sukapti. Ya, di sini saya berkomentar. Namanya aja Ketua KPK, dan KPK itu harus memberantas para koruptor. Lah kok malah dia Ketua KPK malah diberantas rakyat, ini gimana? Contoh yang mana diberikan kepada masyarakat? Untuk itu nanti rekrutmen yang selanjutnya harus betul-betul. DPR itu harus mengawasi, bukan kok diam saja. Bukan malah kerjasama sama KPK itu gimana? Harus tidak kerjasama, pengawas. DPR itu pengawas, baik dari pusat maupun sampai daerah itu sebagai pengawas pemerintah. Atau kerjasama yang baik dengan yang bersangkutan itu kerjasama yang baik untuk mengawasi, biar rakyat itu tahu betul. Lah kok malah diawasi rakyat, terus sekarang masuk tersangka, ini gimana? Coba bayangkan. Ini namanya bukan contoh lagi, tapi ini sebagai amburadul. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukapti di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tadi menarik Bang Don, soal keteladanan. Itu saya berpikir jangan-jangan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, teladan itu hanya kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kita susah melihatnya di kehidupan nyata kita nih. Bagaimana, Bang Don? Iya, Leo. Jadi menarik memang. Kita awali dengan statement dari Ibu Sukapti di Solo tadi itu. Seorang yang ditugaskan untuk memberantas korupsi, jadi koruptor juga. Diberantas kan rakyat. Sangat diberantas. Jadi kan itu ironis ya. Jadi kemudian menimbulkan pertanyaan soal keteladanan. Kita coba membaca-baca, Leo. Dan ingatan kita, coba kita buka kembali. Ini kan Ketua KPK. Itu puncak dari sebuah institusi yang memberantas korupsi tapi kemudian terlibat. Kedua, kita baru saja berhadapan dengan 2 kasus yang melibatkan 2 hakim agung, yaitu Dimyati dan Ghazalba, yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi. Yang ketiga, kita coba buka-buka ya. Tadi ini soal keteladanan. Itu selama ada pemerintahan Pak SBY sama pemerintahan Pak Jokowi nih, ada 8 menteri yang terlibat korupsi. 8 menteri? Ya, pertanyaan kita adalah
Terus keteladanan itu di mana? Ya seperti Leo bilang, jangan-jangan itu hanya akan ada dalam terminologi kamus dan ensiklopedi gitu. Jadi itu kita rada hipokrit untuk meminta keteladanan itu. Semua politisi punya pidato bagus, tapi kan seperti berkali-kali kita bilang, politisi itu punya dua kerongkongan. Kerongkongan yang satu mengatakan kebohongan, kerongkongan satu mengatakan kebenaran. Ketika dia bicara, kita tidak tahu ini suara yang dia wakili atau omongan itu dari kerongkongan yang benar atau kerongkongan bohong. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita tahu retorikanya semua bagus, tetapi kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Fakta di depan kita. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa apa kita bisa lihat orang yang duduk di puncaknya saja seperti itu. Dan sering korupsi itu kan tidak bisa dilakukan sendirian. Ketika itu sampai di atas, itu pasti ada ulurannya dari bawah, dari samping, dari kiri ke kanan, dan itu selalu melibatkan semacam mafia. Dan itu, Pak Faisal, Bang Don tadi mengatakan bahwa kalau pakai analogi sepak bola, apa yang proses sekarang ini adalah baru masuk ke daerah lawan, belum sampai inkrah, belum sampai gol. Itu betul. Itu bagaimana Bang mengawal ini Bang? Ya kita berharap bahwa ya jangan jadi jeruk makan jeruk. Jadi kan kita tahu bahwa dari dulu polisi sama KPK itu ada beberapa kasus entah cicak versus buaya. Jangan sampai dalam prosesnya kemudian hilang di tengah jalan, lalu kemudian ada tawar-menawar dan seterusnya. Kan Firly juga bisa punya data untuk mengatakan polisi juga banyak yang terlibat. Nanti kemudian dipakai sebagai alat bargaining. Sekarang kan katanya sprindik itu dipakai untuk kepentingan politik dan untuk bargaining macam-macam. Hal-hal seperti ini kemudian yang jadi soal. Karena ini melibatkan top orang-orang topnya di bidang penegakan hukum memang jadi masalah besar untuk kita. Ini persoalan hukum itu kalau seperti main bola tadi, ya bukan saja tidak kita tahu kapan golnya, tetapi kemudian ini bermain bola di lapangan becek. Jadi dia putar-putar di situ saja. Bahkan ketika sudah gol pun karena lumpur dia tidak jadi gol. Bang, pertanyaan besarnya adalah tadi yang juga sempat dikatakan Mas Uceng bahwa apakah memang kita benar-benar mau memberantas korupsi? Apakah kita benar-benar mau mengembalikan KPK pada jalurnya? Karena sudah dari sejak rekrutmen saja itu sudah punya masalah. Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kita bicara KPK, dan ini adalah pertama kalinya Ketua KPK ditersangkakan karena diduga juga ikut korupsi, artinya kan ini sebenarnya adalah lonceng bahaya sekali. Cuman masalahnya, kalau saya lihat Bang, kita nggak terlalu sadar dengan ini, karena mungkin kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang suka korup sebetulnya. Bagaimana Bang Don? Ya, ini kan soal sikap mental manusia Indonesia yang mungkin tidak terlalu tegas menghadapi kasus-kasus korupsi, lalu kemudian benci betul pada korupsi. Ada perasaan seperti permisif begitu. Itu kan beda sekali di negara-negara maju yang tahu mulai dari rakyat jelata sampai kemudian di atasnya tahu bahwa korupsi itu penyakit dan membuat sengsara semua orang. Banyak sekali dan orang. Itu yang menyebabkan mereka ikut mengawasi dan kemudian sampai pada titik korupsi itu adalah sebuah kejahatan. Dan kalau kejahatan kita harus sama-sama menyadari tidak boleh melakukannya, karena itu membuat orang lain menderita, membuat negara menderita, membuat masyarakat juga menderita, dan hal-hal seperti itu disadari. Kalau di kita, saya tidak yakin bahwa hal itu menjadi kesadaran umum. Ada buku lama antropologi budaya Profesor Kuncharaningrat, ada pidato kebudayaan Mokhtar Lubis. Saya kebetulan masih kelas 2 SMA pada tahun 77. Pidato kebudayaan Mokhtar Lubis di tim tentang manusia Indonesia. Dan salah satunya itu karena suka korup. Bahkan kalau Profesor Kuncharaningrat itu bilang, manusia Indonesia suka nerabas. Nerabas pingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal sekali. Budaya instan. Dan itu sangat nyata. Dan kalau kita berhadapan dengan itu, sekarang ini belum selesai. Dan masih terus berjalan. Gitu. Bang, tapi pertanyaannya adalah begini. Kalau kita melihat... ini adalah bagian awal. Tadi Pak Faisal mengatakan ini baru tahap awal untuk
dalam tanda petik memenangkan pertarungan, mengembalikan KPK ke jalurnya. Bagaimana kita bisa mengawalnya supaya kemudian KPK ini benar-benar kembali ke jalurnya, karena ada yang mengatakan undang-undang yang terakhir ada Dewas, ternyata tidak ada manfaat. Lalu ini adalah kerja kita bersama, Bang. Bagaimana, Bang? Dengan respek yang tinggi terhadap pendapat Pak Faisal dan mungkin orang-orang yang berpendapat serupa, ini langkah awal. Setiap kali ada pejabat yang kita tangkap, bilang langkah awal. Setiap kali hakim agung jadi tersangka, langkah awal. Setiap kali menteri ditangkap, terlibat korupsi, langkah awal. Buktinya tetap saja terjadi. Terulang kita lagi. lihat selalu berulang, lalu kemudian kita pikir kapan ini berakhir. Dan ya kita masih belum lihat ada ujung cahaya di ujung lorong sana. Lihat kasus-kasus ini, apalagi seorang ketua KPK yang kemudian memperlihatkan ternyata mafia itu besar. Betul bahwa mafia di lingkungan hukum itu besar dan itu panjang dan begitu complicated yang kemudian membuat kita selalu percaya aduh kok susah gitu ya. Lalu kemudian kita yang begini ini seperti kembali berkali-kali kita bicara. Ini kita ini dalam proses memberantas korupsi ini seperti menggunakan sapu kotor untuk membersihkan lantai dan itu menjadi tambah kotor. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini tidak juga pesimis ya Leo. Betul. Kita harus berusaha, tapi ya gimana? Kita harus terus berusaha karena hakikat manusia hidup adalah berusaha. Kita berhenti berusaha ketika kita sudah mati. Kita harap bahwa KPK juga bisa kembali kepada jalurnya untuk memberantas korupsi. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, era kepemimpinan KPK yang merontokkan kepercayaan harus segera diakhiri. Jangan pernah main-main dan serampangan untuk merekrut pimpinan Komisi Anti Korupsi agar kasus Firly tidak pernah terulang lagi. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.